Shalom, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu lagi lewat ibadah online. Dan saya percaya hari ini semua kita di dalam keadaan tubuh yang sehat, yang kuat. Kita masih ada di dalam berkat-berkatnya Tuhan. Karena Tuhan memang mengasihi kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan saya terus berharap di waktu-waktu yang akan datang kita semua makin dekat sama Tuhan, makin diberkati oleh Tuhan, dan kita terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya mengambil sebuah topik firman Tuhan untuk kita semua, yaitu hati untuk orang lain. Ya, hati untuk orang lain. Nah, saudara-saudara, kita tahu kekristenan itu identik dengan yang namanya kasih. Ya, minggu lalu saya sudah membahas itu dan saya percaya saudara juga sudah mendengarkan. Ya, bagi saudara-saudara mungkin yang minggu lalu tidak mendengarkan khotbah saya, saudara bisa mendengarkan lagi nanti setelah ibadah ini. Ya, saudara-saudara, minggu lalu kita sudah membahas tentang kasih yang sejati. Ya, kasih yang sejati. Nah, sekarang pilihan kita atau panggilan kita sebagai orang Kristen itu adalah menjadi garam dan terang dunia. Ya, garam dan terang dunia. Artinya apa, saudara? Artinya panggilan kita sebagai orang Kristen menjadi garam dan terang dunia itu kita ini harus menjadi berkat buat orang lain. Ya, harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 dan ayat 14. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, masalahnya ini bagaimanakah kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, saudara? Ya, bagaimana kita bisa memberkati orang lain kalau kita tidak punya hati untuk orang lain? Ya, saudara-saudara, saya yakin ya, kadang-kadang kita ini bisa berada di satu momen ya, di mana kita ini hanya memikirkan diri kita sendiri ya, individual kita sendiri ya. Kita pikirkan diri kita sendiri, bahkan kadang-kadang terlalu individualis ya. Kita pikirkan cuma aku ya. Kita tidak pikirkan orang lain, saudara. Nah, saya percaya ini bukan panggilan Tuhan untuk kita. Ya, saudara-saudara, bukan panggilan Tuhan untuk kita. Panggilan Tuhan saya tahu untuk kita memang Tuhan itu menghendaki ya, kita ini secara individu, secara pribadi, kita ini penuh dengan kasih Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita ini penuh dengan firman-Nya. Hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam kesuksesan, semua itu benar, saudara. Dan memang itu Tuhan menghendaki atas hidup kita, ya, amin, saudara. Tapi kita jangan lupa, saudara, ya, setelah kita mendapatkan itu semua, Tuhan juga ingin kita ini menjadi berkat bagi orang lain, ya, berkat untuk semua orang, terlepas orang itu beragama apa, kepercayaannya apa, ya. Kita tidak boleh melihat itu semua, tapi marilah kita menjadi berkat buat orang lain. Nah, mungkin saudara bertanya begini, nah Pak Budi, saya ini kepingin bisa menjadi berkat buat orang lain, tapi gimana, ya? Saya ini orangnya sudah terbiasa individual, ya. Mikir diri sendiri, tidak pernah mikirkan orang lain. Nah, saya katakan kepada saudara-saudara, ini saat yang tepat ya,
untuk saudara praktek tentang kasih Tuhan yang sejati, yang sudah kita bahas minggu yang lalu, ya. Nah, minggu lalu kita membahas, ya, menyinggung soal mempraktekkan kasih yang sejati tapi dalam konteks pernikahan, ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari, ya, bagaimana mempraktekkan kasih yang sejati dalam konteks orang lain. Nah, saudara-saudara, saya percaya dalam kekristenan itu kuncinya itu cuma satu, yaitu Yesus. Ya, kunci untuk saudara hidup berkemenangan, kunci untuk saudara bisa hidup benar, hidup kudus, hidup sejahtera, hidup berkelimpahan, kuncinya cuma satu, Yesus. Amin, saudara. Ya, karena di Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu meliputi kekuatan untuk hidup benar, hidup kudus, hidup dengan tidak bermalas-malasan, ya, saudara. Di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Amin, saudara. Nah, saudara-saudara, itu juga meliputi kekuatan untuk mengasihi orang lain, kekuatan untuk punya hati terhadap orang lain, punya belas kasihan terhadap orang lain. Caranya seperti apa, saudara? Caranya pandang Yesus saja, ya. Lihat Yesus saja, saudara-saudara. Yesus waktu hidup di dunia ini, bukankah Dia juga memiliki hati untuk orang lain, ya? Kristus di dunia ini Dia punya hati untuk orang lain, saudara-saudara. Kalau Dia tidak punya hati untuk orang lain, untuk anak-anaknya, ya ngapain Kristus itu turun dari sorga, ya? Dia susah-susah turun dari sorga, harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Buat apa, ya toh? Tapi saudara-saudara, kita lihat semua itu dilakukan oleh Tuhan karena kasih-Nya yang besar untuk kita semua. Amin. Ya, karena kasih-Nya yang besar untuk kita semua. Nah, kasih itu juga yang Tuhan inginkan kita punyai untuk orang lain. Ya, kita bisa praktekkan untuk orang lain. Saya tahu di masa-masa sulit seperti ini, saudara, ya, kadang-kadang kita tidak punya hati untuk orang lain. Tapi Tuhan ingin kita menjadi terang untuk orang lain. Di musim COVID seperti sekarang ini, ya, ini adalah masa-masa yang sulit. Orang cari duit sulit, ya, bekerja sulit, saudara. Ya, cari makan pun susah, ya. Bayangin, saudara-saudara, mau makan aja susah. Saya tahu, saudara, COVID ini menyerang semua kalangan, ya, dari yang bawah sampai level atas, ya, semua kena dampaknya. Nah, ketika kita diperhadapkan pada situasi seperti ini, situasi di mana orang-orang yang kita kenal, sahabat kita, kerabat kita, ya, mereka gak bisa makan. Di saat itulah kasih kita, kasih saudara dan saya diuji. Ya, apakah kita terus mau jadi pribadi yang individualistis, cuma memikirkan diri kita sendiri, aku kita sendiri, atau kita mau jadi pribadi yang mau mempraktekkan kasih Yesus bagi orang lain. Loh, Pak Budi, saya gak bisa bantu. Lawang saya sendiri nih loh, Pak Budi, serba kekurangan, ya, hidup saya pas-pasan. Nah, saudara-saudara, kalau itu muncul di dalam pikiran saudara bahwa hidup saudara itu pas-pasan, hidup saudara ini sekarang juga kekurangan,
ya. Coba saudara cek, ya. Saudara nilai hidup saudara, lihat hidup saudara sendiri. Apakah kekurangan saudara itu sampai membuat saudara tidak bisa makan? Kalau saudara besok masih bisa makan, saya ingin katakan kepada saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sekali lagi saya mengerti, di saat seperti ini, ya, orang bekerja sulit, berdagang sulit, omset menurun, perputaran uang macet, ya, utang banyak. Saya memahami, saudara. Tapi sekali lagi, kalau saudara besok masih bisa makan, saudara tidak bingung untuk memikirkan makanan saudara untuk besok, bersyukurlah sekali lagi. Karena apa? Karena banyak dari saudara-saudara kita di masa sekarang ini, mereka saudara sampai kesulitan tidak bisa makan. Mau beli beras, mereka tidak punya uang. Kasihan saudara, ya. Nah, seperti dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita mencoba untuk bersyukur terus kepada Tuhan, ya, akan apa yang kita punyai hari ini. Seringkali kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu katakan, Tuhan, aku kurang, ya. Padahal saudara-saudara, kalau kita hari ini kita bisa makan, itu puji Tuhan. Hari ini kita sehat, kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya. Kalau hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, puji Tuhan, saudara. Itu anugerah Tuhan dan itu harus kita syukuri, saudara, ya. Jadi jangan kita terus mengeluh, minta tuh sama Tuhan terus. Tapi mulailah belajar untuk bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita pakai case yang lain, ya, masalah yang lain. Misalnya, saudara hari ini adalah orang yang gak bisa makan, ya, gak bisa beli beras, atau saudara kurang, ya, pas-pasan hidup saudara. Terus saudara mungkin berkata begini, Pak Budi, saya kepingin punya hati untuk peduli dengan orang lain, punya hati untuk memberkati orang lain. Saya kepingin, ya, jadi berkat untuk orang lain. Tapi gimana Pak Budi? Saya juga lagi kekurangan, ya. Makan saja saya susah, ya. Saya gak bisa memberi kepada orang lain. Tapi saya ini loh Pak Budi kepingin praktek kasih yang sejati itu gimana ya? Nah, saudara-saudara, saya mau beritahu kepada saudara, mempraktekkan kasih sejati untuk orang lain itu tidak harus materi, ya. Kalau mungkin saudara punya duit lebih, ya, saudara masih ada tabungan, terus kemudian saudara mau kasih, berbuat sesuatu untuk orang lain, gak masalah, gak apa-apa, saudara, ya. Tapi kalau sekarang ini saudara di posisi materi yang lagi kurang, tidak punya, ya, tapi saudara, saya kasih tahu, saudara bisa kok mempraktekkan kasih sejati, bisa. Caranya bagaimana? Macam-macam caranya, ya. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, saudara bisa jadi tempat curhat yang baik untuk teman saudara, ya. Mungkin teman saudara punya masalah, dia ingin mengeluarkan unek-uneknya, saudara bisa jadi tempat curhat yang baik. Saudara bisa jadi pendengar dari masalah-masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lain, ya. Saudara bisa jadi penasehat rohani, ya, pemberi nasihat untuk siapa? Untuk kerabat, teman-teman saudara yang mereka sekarang ini lagi susah, ya. Dan yang terpenting, saudara bisa jadi pendoa,
ya, jadi pendoa untuk orang-orang tersebut, orang-orang yang lagi kesusahan, orang-orang yang lagi hidup menderita. Saudara bisa jadi pendoa. Saudara mungkin tidak bisa memberi materi, ya, tapi saudara bisa loh mendoakan mereka. Ya, saudara akan lebih luar biasa lagi kalau saudara itu bisa menyaksikan, menceritakan tentang Yesus yang sesungguhnya kepada mereka. Ya, ketika saudara menceritakan tentang Yesus, ya, kepada orang lain, saudara, saya percaya orang itu akan merasakan damai, ya. Dia ada ketenangan, dia akan ada sukacita di dalam Tuhan. Ceritakan untuk mereka semua. Intinya saudara-saudara, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa salah satu panggilan kita adalah menjadi garam dan terang dunia, ya, menjadi garam dan terang dunia. Dan ketika panggilan itu sudah ada untuk kita, ya, saudara, maka saya yakin akan ada jiwa-jiwa yang bisa kita layani, jiwa-jiwa yang rindu akan firman, ya, jiwa-jiwa yang rindu bertemu dengan Tuhan, ya. Tuhan mau pakai kita untuk kita bisa melayani mereka semua. Dan saya percaya, saudara, dan saya mendoakan supaya setiap kita, ya, setiap saudara yang dapat kesempatan untuk melayani orang lain, orang itu pun akan merasakan bahwa Tuhan ada di hidup saudara, Tuhan ada di hidup saya, dan Tuhan sanggup mengubah hidup mereka. Puji Tuhan, ya, saudara. Mari kita punya hati yang peduli dengan orang lain. Satu yang kita butuhkan cuma Yesus. Mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah dibentangkan bagi kami, ya Tuhan, yang mengingatkan kami semua untuk kami boleh punya kepedulian, punya hati terhadap orang lain. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang tidak memikirkan diri kami sendiri, Tuhan, tapi buatlah kami menjadi pribadi yang peduli dengan orang lain. Dan kami hanya mampu melakukan itu semua kalau kami hanya memandang kepada Kristus. Kami hanya melihat Tuhan sebagai satu-satunya di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, mari Engkau mau tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh menyaksikan cinta Tuhan, menyaksikan pribadi Yesus kepada orang lain, sehingga mereka pun Tuhan boleh merasakan damai, sejahtera, sukacita, ketenangan di dalam hidup mereka masing-masing, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami semua jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk kami boleh terus berharap dan makin mencintai Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jaga, pelihara, dan lindungi jemaat-jemaat Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ya, mari kita tetap hidup di bawah, ya, perlindungan Tuhan. Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan taat kepada pemerintah. Apa yang sudah dianjurkan pemerintah, lakukan dengan sebaik-baiknya. Jaga diri kita baik-baik, dan saya berharap kita semua sehat untuk seterusnya. Puji Tuhan. Amin. My Jesus, I love thee. I know thou art